Selamat sore masyarakat Iliape, secara khusus keluarga besar perempuan kepala keluarga Lembata. Saat ini saya berada di sekretariat Peka Iliape bersama KKDT sebagai fasilitator lapangan Peka dan juga Pak Kapus Iliape. Kita diskusi sedikit terkait bagaimana dinamika sosial, budaya, dan kesehatan yang ada di Iliape secara khusus menghadapi Corona 19. Nah, oleh karena itu sebagai camat saya memfasilitasi. Saya ingin dengar dulu KKDT, kira-kira KKDT sebagai fasilitator lapangan untuk perempuan kepala keluarga, kira-kira dengan situasi begini, kondisi dan situasi seperti begini, bagaimana tanggapan sebagai seorang fasilitator lapangan? Ya, terus terang dengan situasi seperti ini, Ina-Ina yang notabene perempuan kepala keluarga, secara ekonomi maupun kesiapan mereka memang tidak ada, karena pemahaman mereka tentang penyakit ini juga tidak ada. Sementara saya sendiri juga tidak terlalu paham tentang itu, COVID-19 ini dengan dampaknya yang sekarang dirasakan persis oleh Ina-Ina itu. Secara ekonomi memang susah. Kemarin ada beberapa yang datang ke sini untuk meminta benang untuk menenun. Saya minta datang tenun di sini, mereka tidak mau, mereka takut, karena kami takut menenun di sini karena tiba-tiba kalau ada orang datang bawa penyakit nanti kita terkena semua. Jadi mereka tidak mau karena menganggap bahwa center PK ini kan orang pulang pergi dan segala macam. Sementara mereka datang juga ada yang memang lagi flu, tapi dengan musim begini kan flu dan pilek untuk kita wilayah di sini memang seperti itu. Tapi saya pikir sebenarnya petani kita tetap bekerja, sebenarnya hanya kita jaga jarak, kita jaga ini. Hanya karena mungkin pemahaman ibu-ibunya dan juga masyarakat yang lain yang sama juga tentang itu, sehingga berdampak kepada situ. Juga ada ibu kemarin yang datang itu Mama Masi dan dari Bunga Muda dan Umi Kalsum dari Wawala. Itu mereka mengeluhkan harga sembako, Pak. Harga sembako yang tiba-tiba beras itu dari 500 jadi 800. Gula pasir yang dari 18 jadi 25. Sehingga terpaksa saya menghentikan bahwa sembako mereka punya di Peka jangan dulu dijual. Kalaupun dijual, jual pada anggota Peka saja dulu. Karena dengan harga yang wajar. Kalaupun kita ini tidak usah beli lagi ke toko, kita dengan bertahan pada stok yang ada sampai tanggal 23 pertama dengar COVID itu juga kami ambil langkah ini, langkah cepat untuk membeli beras, dan ternyata ada 5 perahu di pelabuhan itu tidak ada beras semua. Mereka akhirnya ke Cina dengan harga waktu itu 530, tawar turun jadi 505. Itu hanya juga punya jatah 1 ton, jadi mereka hanya beli 1 ton, dan seperti tadi kami stok hanya untuk Peka. Jadi stok itu menjadi stok Peka ya? Iya. Stok Peka tidak bisa dijual belikan kepada orang lain selain Ina-Ina dari Peka. Iya. Nah, baik. Jadi sebentar saya akan tanyakan harapan dan hal-hal lain, tapi saya coba cari tahu dulu Pak Kapus, ini terkait dengan informasi ada berita yang notabene mungkin juga karena sumber daya manusia kita kurang bagus, semua Ina-Ina Peka ini tidak mau ke sini lagi untuk menenun, padahal tenunan mereka ini kan jaraknya cukup jauh dari 22 meter. Ternyata mereka terganggu dengan kondisi itu. Kira-kira Pak Kapus berkaitan dengan jarak atau dari sisi teori pemerintahan kesehatan itu bagaimana? Ya, jadi baik, yang pertama mungkin terima kasih atas keluhan tadi soal SDM, informasi soal
apa itu COVID, penanganannya seperti apa. Nah ini pas kesempatan bagus ini kita bisa jelaskan sehingga ibu Deta bisa membantu untuk melanjutkan, bisa membantu untuk mensosialisasikan lanjutan di kelompok ini. Ya jadi sebenarnya kalau kelompok ini atau yang kerja tentang menenun atau apa, kalau anggotanya sedikit itu tidak berpengaruh. Tidak berpengaruh. Apalagi posisi kerja dengan jarak yang sudah ditentukan minimal 1 meter, itu tidak berpengaruh. Kemudian ketika anggota kelompoknya juga kalau pada satu lingkungan saja, satu daerah saja, itu tidak berpengaruh, kecuali ada karyawan baru yang datang dari luar, dari daerah yang terkonfirmasi. Nah, kalau datang juga pasti melalui prosedur di mana mereka ketika datang harus melapor diri, kita lakukan isolasi mandiri, karantina mandiri selama 14 hari. Selama menjalankan karantina mandiri tidak ada muncul gejala penyakit yang mengarah ke COVID, ya saya kira aman-aman saja. Kemudian terkait dengan yang pekerja yang ada di sini, saya kira salah satu faktornya itu adalah persoalan daya tahan tubuh juga. Jadi ketika daya tahan tubuhnya baik, makanan konsumsi makan juga teratur, bergizi, ya saya kira tidak ada masalah soal tertular tidaknya itu COVID. Artinya bahwa ina-ina peka mereka bisa menjalankan aktivitas mereka menenun dan lain sebagainya sepanjang mengikuti protap pemerintah, yaitu jaga jarak. Nah, itu bisa Pak Bisa. Kemudian tadi yang disinggung soal mungkin APD kita sudah bisa. APD. Ya. Soal APD ya. Jadi kalau APD memang sekarang ini memang terbatas sekali. Terbatas sekali. Makanya yang di pemerintah sarankan kecuali karyawan atau pekerja itu mengalami batuk pilek. Nah, itu bisa pakai masker. Sehingga ketika dia bersin, dia batuk, droplet istilahnya air liur, ingus, itu tidak kena ke orang lain. Kemudian setiap kali kita melaksanakan aktivitas pekerjaan itu, setelah itu kita harus cuci tangan. Karena virus akan mati pada saat kita cuci tangan dengan sabun pada air yang mengalir. Baik Pak Kapus, terima kasih. Ini Kakak Dete. Ina-ina mereka ini di Serikat Peka khusus di sini, kira-kira masalahnya apa selain dari itu? Tapi mungkin alat pelindung diri apa semua di sini barangkali ada atau tidak ada, coba disampaikan untuk kita bisa tahu. Yang jelas mereka tidak punya masker saja, mereka tidak punya. Jadi kemarin ada satu yang ke sini mau ke Leba jenguk Mama Belin, mau ke bukan jenguk, mengantar pasien melahirkan. Itu juga dia harus datang pinjam masker, dan saya kasih masker yang biasa saya pakai untuk naik sepeda motor. Jadi masker itu tidak pakai masker yang di kesehatan karena memang tidak ada alat pelindung seperti itu. Kalau cuci tangan kebetulan karena kita di sini walaupun air payau dia air mengalir, jadi kita langsung dari keran. Harapan Kakak Dete untuk selain untuk pemerintah tapi untuk kita semua bagaimana terkait dengan kelengkapan sarana prasarana pelindung dan lain sebagainya? Ya kalau memang dari pihak mana saja, pemerintah atau siapapun punya kepedulian, ya kita minta masker itu untuk kita bagi ke ibu-ibu. Siap. Oke, baik. Jadi ina-ina sekalian dan juga Pak Kapus, terima kasih banyak Kakak Dete. Kita semua sebagai camat, kesimpulan saya bahwa ina-ina mereka tidak bisa ke sini karena pemahaman terhadap COVID-19 itu belum pas, sehingga membuat mereka tidak bisa datang bergabung di sini. Nah, oleh karena itu
datang lakukan kegiatan dengan apa yang disampaikan oleh Pak Kapus terkait dengan APD, alat pelindung diri. Memang kita pemerintah juga sangat terbatas. Saya berharap nanti pemerintah dari beberapa desa yang berada di wilayah Leto bisa membantu, tapi harapan saya juga kalau ada teman-teman kita di NGO yang barangkali punya ruang untuk bisa membantu kita melalui serikat peka lembata yang ada di sini, saya berharap tolong bisa membantu kita untuk pencegahan COVID-19 sehingga niat kita Kecamatan Ileape menjadi jalur hijau tanpa masalah itu bisa terjawab ketika COVID-19 itu berlalu dengan jumlah yang terdeteksi positif tidak boleh ada di Kecamatan Ileape. Barangkali itu saja dan terima kasih banyak. Kita akan berproses, mudah-mudahan menjadi jalan keluar untuk kita semua membantu Lewotana, secara khusus masyarakat kita di Kabupaten Lembata, spesial di desa di wilayah Kecamatan Ileape. Itu saja, terima kasih banyak dan salam sukses Limampai.